Nah, saya mau bawa jemaat Tuhan untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya boleh katakan, ini saya punya tanggapan secara pribadi yang lebih keras daripada makanan kita selalu kita terima. Mungkin sebelum ini kita bilang itu adalah mungkin dia punya label ialah susu, mungkin juga bubur. Tapi pada hari ini saya mau kita makan daging, boleh kan? Haleluya, makan keras sedikit firman Tuhan, tapi semua benar firman Tuhan. Saya mau bawa kita untuk melihat dengan perspektif Tuhan, atau dengan lebih tepat yaitu dengan kacamata firman Tuhan tentang apa yang Yesus telah lakukan dan lakukan sempurna bagi kita di kayu salib, dan apa yang sedang kita alami dan realiti kehidupan kita. Nah, kalau kita mau buat satu kesimpulan awal apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, begini saja. Semua yang kita nampak, kita lihat, kita rasa, kita boleh sentuh dan sebagainya, yang kita boleh nampak dan sebagainya, itu adalah hal-hal fisikal ataupun secara material, atau hal-hal dunia, kan? Ataupun daging. Sebenarnya bicara tentang apa yang kita bilang dalam alam sains, yaitu sebagai fakta ataupun apa orang bilang kewujudan yang sebenarnya. Sementara apa saja yang bicara tentang firman Tuhan adalah yang bertentangan dengan ini. Ini bersama dengan saya. Jadi semua apa yang Tuhan katakan tentang apa yang kita lihat sebagai material ini bertentangan dengan hal-hal rohani. Kan satu kali Paulus mengajar, dicakap bahwa ada tubuh daging, ada tubuh rohani, ada tubuh yang tidak fana, ada tubuh yang fana, ada tubuh yang tidak fana. Maksudnya berbeda. Nah, jika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan sedang membawa kita untuk mengerti, mengalami dan percaya yang lebih benar itu adalah yang rohani, yang hal-hal roh, yang hal-hal material ini hanyalah kelahiran ataupun saya pikir pertanyaan kelahiran tidak betul. Wujud, nah ini lebih bagus. Wujud oleh karena hal-hal rohani. Boleh bersama dengan saya. Dulu semua tidak ada. Tuhan mengatakan void, kosong. Tapi bila Tuhan berkata, yang berkata adalah Roh. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan bumi yang kosong, firman Tuhan Matius dalam Kejadian. Tapi bila Tuhan berbicara saja dalam hal roh, dia berbicara ada wujud. Jadi yang ada sebenarnya yang wujud ataupun yang saya minta maaf, saya guna penataan ini. Yang ada, yang asal adalah roh. Amin. Oke, saya tidak pusing-pusing banyak. Jadi apa yang kita mau dengar firman Tuhan, sebenarnya apa setiap kali kita dengar firman Tuhan di depan mimbar adalah berbicara tentang hal-hal roh. Yang kita tidak boleh menggunakan logik, rasional ataupun secara metode saintifik untuk membuktikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan sebagai benar. Kan? Kebenaran yang kita terima, firman Tuhan yang kita lihat dan kita dengar pada setiap hari dalam ibadah ataupun waktu kita baca firman Tuhan adalah berbicara tentang hal-hal rohani. Tetapi jangan risau, beli bersama dengan saya, jangan risau. Karena bila kita percaya dalam hal-hal rohani, sama seperti dalam Kejadian, apa yang tidak wujud akan wujud, akan ada. Amin. Kita telah belajar tentang satu konsep, orang bilang mungkin bukan konsep, ini kebenaran firman, yaitu tentang kasih karunia, grace, kasih karunia. Jadi kita tahu bahwa kita belajar bahwa kasih karunia berbicara tentang bukan apa yang kita buat, kan? Kalau dalam hal keselamatan, hal daging dan hal roh itu dibedakan dengan hukum Taurat dengan kasih karunia. Kalau dulu kita diselamatkan dengan hukum Taurat, maksudnya dengan kekuatan kita untuk melakukan hukum Taurat. Jadi berbicara tentang kemampuan kita, hal daging. Tapi kalau kasih karunia adalah keselamatan yang kita peroleh bukan karena apa yang kita buat, tapi apa yang kita percaya yang Yesus buat. Jadi perbuatan dengan iman itu tidak sama. Orang kita susah mau cakap ini. Dulu orang iman sama perbuatan jalan sama-sama. Paulus tidak cakap begini. Jikalau ia perbuatan, maka kasih karunia bukan kasih karunia lagi, dia bilang. Jadi maksudnya satu yang tidak boleh mix, tidak boleh sama-sama. Mesti
hal kasih karunia, hal bentoran. Tidak boleh dicampur. Dan banyak kita tahu dalam bacaan Alkitab bicara tentang secara langsung bagaimana hal yang dicampur ini bermasalah. Kalau dalam Wahyu dia katakan suam-suam koku. Kalau dalam Injil dia bicara tentang kantong lama yang diisi dengan anggur baru. Tidak boleh. Dia katakan bahwa anggur baru ini akan menyebabkan berlaku penambahan, fermentasi, akhirnya itu kantong lama itu akan bocor dan sia-sialah semuanya dia bilang. Kita belajar. Nah, apa yang saya mau sampaikan ialah apa yang kita dengar, kita belajar tentang anugerah Tuhan yang luar biasa ini adalah anugerah yang kita terima. Dan saya katakan kita perlu, saya gunakan perkataan ini, perlu terima sepenuhnya. Kan? Nah, saya minta dari istri saya untuk saya sampaikan kesaksian, sedikit kesaksian. Dia bermimpi beberapa hari lepas, ini 2-3 hari lepas lah. Mimpi yang dia dalam keadaan paralyzed paru. Jadi ada beberapa berlaku peristiwa di dalam gereja kita, dalam jemaat kita yang saya ingin jelaskan. Ada beberapa jemaat kita, ada seorang jemaat kita yang mengalami ini hal, dia hampir paralyzed lah, kan dia mild stroke gitu, macam lebih kurang macam itulah. Dia punya tangan sebelah boleh kebas, boleh rasa begitu. Jadi bila istri saya mimpi begitu, dia cakap terus terang dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan kenapa kami di BOB ini semuanya mengalami ini, separuh badan ini. Kan dia mimpi, yang bilang dalam mimpi dia lumpuh separuh lah. Jadi dia pukul dia punya pipi begini yang dalam mimpi, yang separuh. Jadi bangun pagi dia terus dia bertanya saya, dia bilang, ada pasti mimpi begitu dia bilang. Terus saya dapat jawaban. Karena beberapa hari sebelum itu saya sudah berjawab dengan Tuhan. Tuhan tanya dengan saya, dia bilang begini. Sebenarnya saya tidak cakap, saya cakap begini, oh si teman-teman ini dengar suara Tuhan, kan begitu. Bila saya bercakap dengan Tuhan, kan saya bersoal jawab di dalam hati saya. Jadi saya mendengar seperti Tuhan mengatakan bertanya seperti, kalau orang bilang, oh ternyata itu kau punya perasaan, tidak masalah. Tapi dia punya soalan itu luar biasa, karena saya sendiri tidak pernah terpikir soalan. Dia bilang begini, yang ditujukan pada saya. Apa itu kasih karunia? Dennis, apa itu kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Jadi saya beritahu lah, seperti yang selalu saya beritahu di depan mimbar jemaat Tuhan. Saya bilang kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima, yang tidak layak kita terima. Itu satu kasih karunia yang Tuhan beri kepada kami, yang tidak layak kami terima, itu kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Tuhan bertanya dengan saya seperti itu. Jadi pada waktu yang sama saya mula Tuhan bilang tidak, kasih karunia bukan sesuatu yang kamu terima, tetapi yang kamu harus terima sepenuhnya. Lebih kurang macam itu, harus terima sepenuhnya. Tuhan ingatkan beberapa firman Tuhan yang berbicara tentang itu, dan saya mau cakap itu di depan bersama kita pada pagi hari ini. Boleh bersama dengan saya. Apa itu kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Karena saya percaya jemaat Tuhan digambarkan seperti kita mengalami paralysis separuh badan. Karena paralysis separuh badan ialah apabila kita tidak dapat membedakan dengan jelas, karena tadi bersama dengan Brother John pun kami cakap tadi salis bahwa pengetahuan itu penting. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kita. Amin. Jadi kita tidak dapat membedakan antara hidup kita, kekristenan, ibadah kita. Bila katakan perkataan ibadah adalah maksudnya apa yang kita buat dengan kehidupan kekristenan sejati di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan bilang bukan hanya kau terima separuh, bukan kau terima 90%, bukan 99%, kamu akan terima 100%. Dan semuanya tentang kasih karunia. Kamu tahu kenapa kita bertanya jika kita ada masalah? Kenapa Tuhan bilang? Saya bertanya, kan? Kedua bapak saya meninggal dalam usia lingkungan 70-an, kan? 70-an. Tapi saya punya perasaan, saya punya iman, ialah saya mau melihat mereka hidup sampai 100 tahun, 120 tahun, panjang umur, kan? Tapi kenapa mereka average berbanding dengan orang-orang lain di kampung ataupun di saudara lain, dia lebih pendek umur dia.
Jadi saya mulai bertanya, Tuhan kalau kasih karunia kenapa? Begitu kan kita tanya seperti itu. Kalau kasih karunia kenapa? Mungkin saya punya soalnya terlampau apa itu lebih bombastik lah. Tapi mungkin soal yang sedikit kecil-kecilan yang bisa kita lalui dan alami dalam hidup kita setiap hari. Yaitu bila kita mengalami masalah, kita bilang Tuhan kenapa? Kan? Dan ini bukan berlaku hanya secara umum dalam gereja di dunia ini, tapi juga dalam gereja BOB, dalam Value of Vision kita punya yang sudah kita embrace, kita peluk, kita percaya dan kita nikmati kebenaran kasih karunia Tuhan ini. Kita tanya kenapa ada masalah? Kalau Tuhan bilang bila kita bertanya seperti itu, bila kita ada pertanyaan seperti itu, kenapa? Maka kita akan mulai mengagiu ataupun kita mulai membahaskan bahwa kita telah buat sesuatu, tapi kita masih memiliki, kita masih mengalami. Kita sudah percaya pada kasih karunia, tapi kita masih mengalami yang negatif ini. Dalam satu hal kita telah melakukan dan meletakkan iman kita seperti bukan lagi iman, tapi iman kita seperti perbuatan. Kita klaim iman kita di depan Tuhan. Kita bilang, saya sudah percaya pada Tuhan, tapi kenapa saya mengalami seperti ini? Nah, saya mau kita lihat sesuatu yang sangat bombastik sedikit pada pagi hari, boleh kan? Yang bahwa apabila kita mengatakan apa yang baik, apa yang jahat, boleh bersama dengan saya? Apa yang berkat, apa yang tidak berkat, apa yang kelemahan, apa yang baik dan sebagainya, kekurangan dan sebagainya adalah semuanya 99%. Saya tidak katakan semuanya, saya bilang kebanyakan, generalis cakap ialah berdasarkan kacamata dunia. Boleh bersama dengan saya? Coba saya tanya balik kepada kamu, pada kita semua. Apa itu kekayaan? Karena firman Tuhan mengatakan yang miskin jadi kaya. Apa itu kekayaan? Jadi kita punya perspektif kekayaan ialah apabila kita banyak duit ataupun banyak harta ataupun apapun yang kita minta kita dapat. Bila pun kita mau minta kita dapat. Mau makan di KFC kah? Bila pun boleh. Bukan bila bawa anak di pas KFC kan, tuh anak bilang tadi KFC, oh tidak bagus itu, tidak sehat makan banyak kolesterol tuh adik kita makan yang sana. Bukan pasal kolesterol, tidak duit. Jadi kita punya perspektif tentang KFC tidak kolesterol lah, saya bukan cakap KFC tidak kolesterol. Itu adalah ilustrasi saja. Tapi kita itu bapak yang cakap ini dia kasih timbul ke negatif apakah McDonald atau apa semua karena tidak sanggup lagi mahal kan? Jadi perspektif kita tentang berkat adalah berdasarkan kacamata dunia. Demikian juga kehidupan berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Dan juga dari segi apa? Iyalah kita bilang musibah kan, musibah. Bila kita bilang musibah, kita lihat musibah berdasarkan apa yang diajar oleh dunia ini. Dan memang Alkitab mengajar juga seperti itu. Tapi kita tidak dapat melihat secara lebih mendalam. Dan saya percaya pada hari Tuhan mau sampaikan. Boleh kan? Kita belajar. Saya pernah bawa di jemaat di Minao, saya kasih tunjuk duit, saya tidak duit sekarang ini, poin lah, duit kicah, duit kertas sejak kicah pun tidak mau simpan. Saya kasih tunjukkan, saya bilang, bayangkan lah, boleh ya, ini tangan saya, ada 20 sen di sini, ada 20 sen, ada, ilustrasi saja. Bolehkah 20 sen ini menyelesaikan masalah saya? Masalah saya maksudnya sekarang masalah apa? Mungkin masalah kekurangan dari segi makanan, mungkin juga mau berpergian, mau berangkat jauh 20 sen, bolehkah menyelesaikan masalah saya? Menurut dunia tidak boleh menyelesaikan, mesti mau tambah itu 20 sen dengan 1.001 lagi baru 20 sen di ujung dia baru boleh selesai masalah. Tapi bolehkah sekecil sedikit 10 sen ini menyelesaikan masalah kita? Di mata Tuhan, di mata dunia memang tidak boleh, fakta. Tapi di mata Tuhan itu luar biasa, dia boleh gunakan 10 sen ini 5 roti 2 ikan itu jadi 12 bakul itu sisa selepas 5.000. Sebenarnya itu orang dewasa 5.000. Campur anak-anak, campur orang wanita, kaum wanita mungkin 7, 8, 13, 10.000. Dan ada sisa lagi 12 bakul. Bolehkah 10 sen ini menyelesaikan masalah? Boleh.
Tapi pada hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, mengingatkan saya bahwa firman Tuhan itu kita pandang sedemikian rupa. Bahwa kita jangan judge, kita jangan, terus saya bilang berhenti menghakimi. Kita jangan menilai berkat maupun bukan berkat itu berdasarkan apa yang dilihat oleh mata manusia atau dunia ini. Tapi apa yang dilihat oleh Tuhan sendiri. Saya mau kita menerima kasih karunia berdasarkan apa yang baik. Boleh bersama dengan saya. Saya mau kita menerima anugerah Tuhan ini berdasarkan apa yang baik di mata Tuhan. Mungkin mata kita melihat itu negatif. Tapi Tuhan mau kita melihat itu dengan kacamata Tuhan. Nah, kita masuk khotbah kita pada hari ini. Baru memulai ini. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Dua Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun naungi aku. Saudaraku, ini adalah perkataan Paulus. Dia katakan dia mengeluh. Seperti katakan dia mengeluh. Apabila ada dipanggil sini ialah ada duri yang ada satu yang mengacau, itu mengocok perkataan Indonesia ini, mengganggu Paulus. Sehingga dia berdoa supaya yang mengganggu dia ini, ada orang bilang itu penyakit. Ada juga orang tafsir itu bukan penyakit, tapi itu adalah gangguan daripada pribadi orang lain yang mengacau. Contohnya orang yang selalu mengkritik ataupun yang slandering, itu yang menganiaya kita lah. Banyak tafsir orang, tapi tidak jelas dalam kitab sini mengatakan ini. Adakah ini penyakit ataupun adakah ini adalah gangguan daripada iblis melalui orang dan sebagainya. Tapi ini betul-betul mengganggu Paulus, sehingga Paulus mengatakan itu supaya itu dibuang daripada dia. Tapi apa yang Tuhan katakan? Cukuplah kasih karuniaku padamu. Dia katakan sini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saya mau kita belajar suatu hal dalam konteks firman Tuhan ini, yaitu Paulus seakan-akan bila dia berdoa supaya itu dibuang daripada dia. Coba kita lihat itu sebagai penyakit. Kalau penyakit lah, itu kita disembuhkan. Ataupun kalau itu orang yang mengacau kita, ataupun itu mungkin gangguan daripada kekurangan dari segi ekonomi, ataupun kelemahan-kelemahan yang kita ada dalam diri kita. Kita mau supaya Tuhan buang daripada kita. Bermaksud kita tidak mengalami cukup pertolongan Tuhan. Boleh bersama dengan saya? Bermaksud kita mengalami bahwa macam Tuhan belum sepenuhnya tolong kita. Kita belum cukup sehat. Kita belum cukup ada keperluan kekuatan keuangan kita. Kita belum ada kedudukan yang stabil. Kita melihat itu. Boleh bersama dengan saya? Contohnya bila saya ada masalah, saya selalu punya kalau penyakit itu lebih tepat lah. Saya boleh katakan ya kan dialami oleh Paulus adalah penyakit. Tapi jika lo penyakit, kita bilang kalau kita sembuh baru kita bersama dengan saya. Kalau kita sembuh baru kita dapat diberkati. Baru kita penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ataupun bila kita punya duit di bank cukup dan kita boleh pergi KFC bila-bila, oke, kita lagi KFC lagi, mungkin Tuhan suruh pergi KFC lagi kali. Bila kita boleh pergi mana-mana makan di mana-mana dengan tidak berapa duit kan? Tidak pikir begitu, baru kita bilang kita cukup kasih karunia. Tuhan mengatakan begini sebaliknya. Cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahan, maksudnya dalam masa si Paulus mengalami masalah, Tuhan bilang di mata dia punya grace, dia punya kemurahan Tuhan, dia punya kasih pertolongan Tuhan, penglibatan Tuhan, pertolongan Tuhan itu cukup. Jadi siapa kita mau mengatakan yang Tuhan belum cukup ini? Di mata Tuhan cukup. Apa yang saya mau bawa kita pada hari ini begini? Apa yang kita terima
ataupun apa yang kita alami sebagai ukuran ataupun sebagai neraca, sebagai takaran baik atau tidak baik dalam dunia ini. Hidup Kristen kita selalu kita gunakan cara ukur dunia. Kalau masalah saya ini selesai, baru saya tahu bahwa Tuhan tolong saya. Begitu. Tapi kamu tahu bahwa dalam keadaan kamu lemah, dalam keadaan kamu berada paling rendah sekali, Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Kamu tahu kan apa maksud cukup kasih karunia? Coba bersama dengan saya, coba kita berpikir, kita baca Alkitab, kita berpikir, apa itu cukup kasih karunia? Maksudnya, kalau kita tentara, kita punya senjata itu cukup, magazine bah, cuma peluru cukup. Bukan jalan Allah, kok tidak bawa yang anu lagi? Tidak. Maksudnya cukup, tip top. Kalau kita pergi ke kereta kita dalam keadaan yang semua tayar baru tukar minyak engine, belum cakap lagi kereta baru, katakan begitu. Jadi kita yakin. Bila Tuhan mengatakan kasih karunia-Ku cukup, maksudnya kita punya keadaan sekarang ini dalam keadaan yang sangat sempurna. Coba kita kasih aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba apa yang kita sedang alami sekarang ini. Coba kita ukur dalam pikiran dunia, apa yang kita kurang, apa yang kita lebih, apa yang kita belum cukup, apa yang belum kukuh, belum stabil. Dan dengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku padamu. Maksudnya begini, kita percaya walaupun apapun keadaan kita, yang reality, yang fakta ini, yang tadi itu dimana gitu, fakta ini, Tuhan boleh melakukan yang luar biasa, yang bukan daripada apa yang kita ada, tapi apa yang Tuhan ada. Amin. Di dalam Yohanes pasal 14, mari kita lihat lagi ini, dalam 14 ayat 27, saya lanjut saja ini. Sebenarnya bila saya sampaikan firman Tuhan ini, saya cuma menjelaskan apa yang saya sudah berkesaksian tadi. Dia katakan begini, damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau bertanya, siapakah yang gelisah, siapa yang gentar? Siapakah yang gelisah, siapa yang gentar? Nah, maksud saya, ayat firman Tuhan untuk siapa? Dia cakap kepada orang yang gelisah. Dia tidak cakap kepada orang yang gelisah. Kok tak bilang jangan gelisah kalau dia tidak gelisah? Maksudnya orang yang susah hati yang Tuhan cakapin. Tuhan cakap kepada mereka yang sedang gelisah, yang sedang gentar, yang bertanya-tanya apa jadi dengan saya? Ada masa depan kah saya ini? Orang yang dalam keadaan kesusahan. Ayat firman Tuhan ini diberikan kepada orang yang ada masalah. Nah, tentunya sebenarnya dalam secara general cakap, secara umum cakap, kita semua ada masalah, betul? Cuma dia punya intensity, dia besar, kecil dan sebagainya. Itu pun sebenarnya berdasarkan perspektif kita. Dan Tuhan mau ubah semua ini. Karena Tuhan mengatakan begini, damai yang Tuhan beri pada kita tidak sama seperti damai yang dunia berikan. Kan? Damai-Ku Kuberikan padamu, damai yang dunia tak bisa beri. Kan? Damai yang tidak sama seperti apa yang dunia beri pada kita. Tuhan mau beri pada kita. Dan saya mau beritahu kita, yang kita bilang banyak duit itu baru berkat, itulah damai dunia. Bersama dengan saya, damai yang Tuhan beri pada kita adalah tidak sama seperti ukuran atau takaran dunia ini. Dan percayalah, Tuhan mau memberikan ini kepada kita. Tuhan mau berikan damai ini kepada kanan saya. Mungkin kamu orang bertanya, jadi penutup, jadi masalah saya tidak akan selesai. Tidak, bukan tidak selesai. Tapi firman Tuhan mengatakan justru dalam kelemahanmu lah kuasa-Ku menjadi sempurna. Maksudnya apa? Kuasa Tuhan akan manifest dalam masalah yang kamu alami. Boleh saya cakap ini?
Orang yang sakit yang sembuh kan. Kalau orang yang sembuh beli sembuh. Dia mau sembuh dari apa? Dia memang sehat. Betul kan? Bosnya mengalami kesembuhan itu nanti. Maksudnya dia punya outcome, dia punya manifest. Jangan risau, itu saya katakan tadi. Kalau kita percaya dalam hal-hal roh, jadi macam mana itu material, itu fisikal, itu fakta. Don't worry. Karena apabila Tuhan berbicara saja, firman Tuhan berbicara sejak yang tiada menjadi ada. Saudaraku, saya tidak kenal ini perempuan. Tapi Tuhan berbicara dengan dia dalam mimpi, beritahu saya di Bukit Mertajam nanti di bus ada seorang yang semua sudah turun. Mereka berhenti di Bukit Mertajam sebelum sampai ke Pulau Pinang dari KL itu adalah untuk sarapan pagi. Kami jalan jam 5 pagi. Karena memang naik bus jam-jam juga itu sampai Pulau Pinang. Jadi sampai di lebih kurang jam 8. Diorang turun untuk sarapan pagi. Jadi mari sarapan pagi, tapi semua pakai American style. Semua pelajar, semua student. Jadi masing-masing lah pakai duit masing-masing kan. Jadi mereka semua turun, yang paling last turun ialah saya. Karena saya tidak duit. Masa mau makan. Jadi saya pergi di bus dong, semua pergi di gerai-gerai sana itu yang di tepi jalan, saya begini di bus. Jadi dalam mimpi itu budak perempuan itu dia bilang akan ada seorang laki berdiri di depan pintu bus. Itulah yang kau akan bagi sama itu duit dia. Kau akan bagi dia itu duit sama Tuhan. Dia begini juga saya. Dia bilang, brother, dia bilang, God want, dia tunduk kepala. Tuhan mau kasih, Tuhan suruh saya kasih diri sama kau dulu. Pada mulanya waktu dia begini, saya dia mau salam. Dia dari bus lain, daripada college lain. Kami dari Muslim Melaya, dia daripada college Tengku Rahman. Waktu masih di college Tengku Rahman. Sekarang di Universiti Tengku Rahman. Dia salam saya. Tidak saya lepas itu 100. Waktu saya dapat 100, berkerut sudah begini dia diangkat. Saya menangis. Itu perempuan terus lari. Nanti waktu sampai di perkemahan itu nanti baru saya berkenalan, saya tanya dengan dia, baru dia beritahu saya apa yang berlaku. Saya dapat duit pegegar, saya menangis. Terus saya menangis. Saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Tuhan ubah apa yang kita percaya dalam roh kepada material. Nah, mungkin Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak akan materialkan apa yang kamu imani. Tetapi kasih karunia Tuhan masih cukup, malah berlimpah-limpah. Kamu tahukah di mana kasih karunia berlimpah-limpah? Firman Tuhan jelas dia katakan di mana ada banyak pelanggaran, banyak, bukan sedikit, banyak. Tapi Tuhan mengatakan di situ berlimpah-limpah. Kalau banyak dengan berlimpah-limpah, mana lebih banyak? Yang berlimpah-limpah. Di mana banyak pelanggaran, di situ berlimpah-limpah kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau kamu merasa atau kita merasa bahwa pada hari ini saya yang paling berdosa, saya yang paling lemah, saya yang paling jahat, saya yang paling tidak berguna, saya beritahu kamu pada hari ini, ketika kamu mendengar firman Tuhan, saya beritahu kamu bahwa kamulah yang paling layak menerima kelimpahan kasih karunia. Kalau kamu percaya dan Paulus percaya, satu hari nanti pada waktu Tuhan akan menampakkan kemuliaan Tuhan kepada Anda. Amin. Kamu tahu bahwa kasih karunia ini sangat luar biasa. Kasih karunia bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi apa yang Tuhan lihat. Apa yang Tuhan nampak baik pada kita. Kita tidak boleh persoalkan apa yang karena kita ini penerima, kita tidak layak, kan Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh persoalkan apa yang Tuhan mau bagi dengan kita. Apabila kita bilang kita menerima kasih karunia, kita menerima kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kasih dengan kita sesuai dengan apa yang Tuhan pikir baik untuk Anda dan saya. Ada dua lagi firman Tuhan, rekop saya baca saja. Boleh kita tutup dengan ini. Satu cerita yang terdapat di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Saya baca ayat ini, nanti saya akan jelaskan pendek saya ini. Matius pasal 20. Dan ia ini menjelaskan tentang kerajaan Allah.
Ini perumpamaan yang Tuhan berikan kepada murid-murid Yesus, perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dia katakan begini, ayat 1 pasal 20 Matius ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ia mengenai upah sedinar sehari, yang menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi mereka ada perjanjian, ada kontrak. Oke, di kerja tempat saya 1 dinar boleh 1 hari? Oke, setuju. Oke, kerja. Katanya kepada mereka, pergilah jugalah. Oke, kemudian ayat 3. Kira-kira pukul 9, harusnya tadi itu dia pergi awal-awal pagi kan? Sekarang pukul 9 ayat 3. Pukul 9 pagi dia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang lain menganggur di pasar. Maksudnya orang yang pertama yang satu hari 1 dinar itu sedang bekerja. Jadi pukul 9 dia keluar lagi. Dia jumpa lagi orang di pasar dan katakan begini, pergi jugalah ke kebun anggurku dan apa yang pantas. Tengok, sini tidak ada perjanjian lagi. Dia bilang, apa yang saya pikir patut, saya akan bagi sama kamu. Boleh pergi kerja di kebun saya. Jadi apa yang saya pikir ngam untuk kamu, saya kasih. Boleh setuju? Setuju. Jadi mereka pun pergi. Yang pertama sudah ada perjanjian 1 dinar 1 hari. Jadi kira-kira pukul 12 ayat 5 dan pukul 3. Jadi 2 kali lagi dia keluar. Pukul 12 dan pukul 3. Petang dia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Maksudnya dia cakap, kamu orang diam-diam sini tidak buat apa ya, pukul 12 sampai pukul 3. Pergi kerja di kebun anggur saya. Nanti saya akan bagi upah dengan kamu apa yang saya pikir ngam. Oke lah bos, saya berada diam-diam, saya pergilah kerja. Jadi orang pergi lain. Oke. Tapi ada ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Ini pukul 5 sudah, maksudnya 1 jam bekerja. Orang Israel jam 6 dia berhenti kerja. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, jadi maksudnya di kerja, maksudnya kalau kerja ada upah lah kan. Ayat 8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir sehingga mereka yang masuk dahulu. Maksudnya dalam barisan untuk menerima upah itu, yang pertama sana depan sekali ialah yang pukul 5 tadi. Pukul 5, pukul 3, pukul 12, pukul 9 yang awal pagi. Yang paling last yang dia janji 1 dinar. Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi yang melihat yang paling belakang, jam 5 tadi dapat 1 jam saja dapat 1 dinar. Wah, dia bilang 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya dia bilang akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung paras terik. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bahagianmu, pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi terakhir. Saudaraku, perumpamaan ini muncul karena ayat sebelumnya, prekop sebelumnya. Kalau kita lihat dalam pasal sebelumnya, pasal 19, Petrus bertanya. Dia bilang karena dia orang mengikuti Yesus, pergi sana sini dan mereka punya cabaran memang tinggi. Mereka dianiaya oleh orang-orang Farisi dan sebagainya. Jadi Petrus bertanya, apalah upah kami ini? Dia bilang, kami yang meninggalkan rumah ikut Tuhan. Dia bilang. Kalau kita lihat itu dalam ayat 27 pasal 19, Matius juga dalam pasal yang sama tapi di pasal sebelumnya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali
apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan terakhir menjadi terdahulu. Nah, saya mau besakan ini. Tuhan Yesus berbicara sepenuhnya tentang upah, reward, bukan kasih karunia. Boleh bersama dengan saya? Upah. Oke, upah. Dalam konsep upah Tuhan Yesus juga, dia tidak bilang konsep ini adil berdasarkan pandangan manusia. Betul kan? Satu hari dengan 1 jam kerja sama gaji, adil kan? Tidak adil. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, majikan dia katakan begini, yang saya percaya menggambarkan hati Bapak. Dia bilang apa yang pantas saya mau bagi sama kamu, itu yang saya beri. Nah, saudaraku, ini upah luar biasa. Malah firman Tuhan mengatakan 100 kali lipat. Karena Petrus awal-awal sudah klaim, Pak. Dia bilang, jadi apa yang kami dapat ini? Kami ikuti engkau, apa yang kami boleh dapat? Dan Tuhan Yesus bilang, jangan worry, kamu tak akan dapat upah kamu. Tapi yang terakhir, yang terawal akan jadi terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terawal. Kemudian menjadi yang pertama. Ini luar biasa. Nah, saya mau tarik perhatian kita tentang kasih karunia. Apa kita pikir tentang kasih karunia? Kalau upah kita masih mau ada klaim, betul tidak? Saya kerja mah, karena pas saya punya gaji begini saja, kita masih boleh klaim. Tuhan akan bagi, Tuhan adil. Dia bilang, Petrus, kau akan duduk jadi salah seorang 12 yang itu duduk di atas tahta memerintah. Ada upah. Nah, tapi orang yang berorientasikan upah akan menjadi terkemudian. Saya beritahu kamu, yang pertama, orang yang pertama kerja pukul 6 pagi. Dari pukul 6 pagi itu adalah orang yang orientasi dia adalah upah, yaitu reward. Tetapi yang pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 6 orientasi bekerja mereka adalah berdasarkan kemurahan majikan. Saudaraku, kita adalah orang-orang di bawah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh tuntut kasih karunia. Bersama dengan saya, kita tidak boleh tuntut kasih karunia Tuhan kepada saya. Apa yang kita boleh pikir begini, sebab mengapa saya katakan begini, ini daging. Kita boleh percayakan kepada Tuhan kita untuk memberikan apa yang pantas bagi kita. Kalau pada hari ini kita mengalami sedemikian rupa hidup kita, kita tahu itu pantas bagi kita. Amin. Bukan pantas bagi pemikiran dunia ini. Saya sudah begini, saya sudah buatin, saya sudah serahkan semuanya. Apa yang saya dapat? Tidak. Apa yang kita boleh katakan begini, Tuhan, apa yang kau lihat baik untuk saya, keluarga saya, anak-anak saya, itu yang saya percaya Tuhan akan beri. Saudaraku, duduk bersama dengan saya. Dan saya mau mendengarin apa yang baik di mata Tuhan adalah yang the best yang Dia boleh berikan pada anak saya. Percaya ini. Walaupun apa yang orang lihat, apa yang kita lihat, Tuhan begini saja ke Tuhan bagi. Percaya bahwa itu yang the best. Percaya bahwa Tuhan punya kuasa akan melimpah luar biasa pada kita dalam kelemahan kita. Percaya. Dan bila kita percaya, kita hanya menyerahkan kepada Tuhan untuk memberikan pada kita, biar itu terjadi, jadi material, jadi manifest, akan terjadi di depan kita secara mujizat pada waktunya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan yang terakhir, terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ini perekop firman Tuhan yang terakhir saya mau kita lihatin, dan saya mau kita melihat bagaimana kasih karunia ini bekerja. Amin. Saya sudah katakan tadi, saya percaya ini Tuhan katakan dulu dan saya di hati kita bahwa kasih karunia adalah yang baik, yang Tuhan menurut pandangan Tuhan pada kita, yang pantas kita terima.
Kita tidak boleh persoalkan. Maksudnya begini, kasih karunia lah kita tidak boleh persoalkan. Kita menerima bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Dan apapun yang Tuhan bagi pada kita, itu yang terbaik untuk Anda dan saya. Sedangkan kita sebagai tetamu, kita tahu bersopan dalam rumah orang kan. Kalau dia hidang kita air kosong saja, itu yang terbaik yang dia boleh bagi sama kita. Kita tidak boleh tidak kopi kakak. Kita tidak boleh buat begitu. Kita ada rasa humble, betul tidak? Ada rasa malah kita kesian, betul tidak? Ini bukan angkal kita, ini Bapak kita di sorga. Lagipun orang bilang airnya itu air yang terbaik pada waktu itu. Karena Tuhan mau menerima berkat air itu pada waktu itu. Nah, pada waktu tertentu dia akan bagi kau berkat yang lain. Saya tidak tahu mungkin berkat apa, Coca-Cola, saya tidak tahu. Tapi yang terbaik pada waktu itu, pada waktunya. Amin. Paulus persoalan ini bilang, Tuhan ambil dari aku. Tuhan bilang tidak. Ini kasih karunia kok, malah cukup. Nah, Tuhan mengatakan bukannya cukup, tapi berlimpah-limpah. Matius 25 dia katakan begini, hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba atau untung 5 talenta lagi. Maksudnya dia ada 10 talenta sudah. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta, jadi 4 lah. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Maksudnya bukan dia punya duit lah tuan, maksudnya dia bagi sudah 1 talenta satu dia sudah bagi kasih karunia pada orang ini, pemurahan pada orang ini. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu dan berkata, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, nah ini yang satu orang yang last ini. Tuhan, aku tahu bahwa, mari kita perhatikan apa yang dia punya argument, hujah dia, komplain dia. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Nah, dia tidak nafikan, dia tidak bilang, siapa yang kasih tahu kau ini, mana kau dengar yang saya menanam, menuai tempat yang saya tidak tabur, saya pungut mana yang saya tidak tanam. Ini semua tembirang ini. Nah, tidak. Dia jawab begini. Dia bilang, jadi kamu sudah tahu, dia bilang. Maksudnya dia punya Tuhan ini memang betul-betul menuai di tempat yang dia tidak tabur dan memungut di mana dia tidak tanam. Oke, konsep itu ialah orang lain yang kasih usaha dia punya duit. Kan 5 talenta, sekarang 10. Jadi dia kuai itu 5 talenta untung kan. Nah, itu mungkin kamu kita berpesan seperti itu. Dia tidak nafikan. Maksud dia bilang begini, jadi maka tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas.
kamu sudah tahu aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya engkau itu berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia diberi kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, sudahlah tidak punya kan? Tapi apapun yang ada pada dia akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi. Tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa di sini. Kan? Kalau kita baca firman Tuhan, kita berpikir betul tidak? Kan? Apa maksud Tuhan? Yaitu orang ini mengatakan bahwa dia adalah manusia yang kejam. Apa maksud dia kejam? Nah, saya beritahu kita, saya mau mendahului apa yang saya mau sampaikan sekarang begini. Kasih karunia, kalau kita lihat kasih karunia berbanding dengan apa yang dipikirkan oleh dunia, dan saya kecewa, kita sedih jikalau ini dipikirkan oleh orang-orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus di luar sana, bahwa kasih karunia ini tidak adil. Maksudnya bukan hanya apa yang Tuhan buat, tapi apa yang harus kita buat juga, dia harus mix dan sebagainya. Kalau dunia sana, luar sana akan melihatnya sebagai satu kekejaman. Logika kau selamat tanpa kau buat apa-apa. Logika kau diberkati hanya percaya saja. Mana kau punya tanggung jawab? Kan? Itulah sebabnya Tuhan ini tidak menafikan. Dia katakan begini bahwa betul, kau sudah tahu bahwa saya menuai di mana saya tidak tabur. Saya memungut kutip hasil di mana saya tidak tabur. Tapi kamu tahu apa itu sebenarnya? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, umat Israel dijanjikan satu tempat dipanggil tanah perjanjian, ataupun dipanggil tanah Kanaan. Beri bersama dengan saya. Dalam Yosua pasal 24 ayat 13, firman Tuhan mengatakan begini, Yosua dia berada di seberang sungai Yordan. Oleh karena ketegaran hati orang-orang Israel, mereka tidak dapat masuk. Malah semua generasi pertama yang daripada Mesir tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, hanya satu orang saja. Ini 2 orang, yaitu Kaleb dengan Yosua. Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Dia katakan begini, demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah. Ini janji Tuhan. Dan ini janji Tuhan sudah Tuhan beri pada Abraham sejak awal lagi. Ratusan tahun sebelum Tuhan sudah janji, dia akan berikan tanah ini kepada orang Israel. Bangsa Israel katakan begini, demikian kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah akan diam dalamnya, juga kebun-kebun anggur, bukan dulunya tanaman, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang akan makan hasilnya. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 6, inilah ayat yang menjadi rujukan Yosua. Dalam Ulangan dia kata begini, 10 ayat 11. Ulangan 6 ayat 10 dan 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kamu isi, maksudnya ada perabot sudah semua, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Saudara, kalau boleh dengan saya, ada orang melihat bahwa kasih karunia itu satu kekejaman, tapi itulah cara kerja Tuhan. Kan saya beritahu ini, saya tutup dengan ini. Kita semua ini hanya menerima dari Tuhan. Kita melihat kasih karunia ini sesuai dengan kebaikan Tuhan mau beri pada Anda dan saya. Kita jangan ukur kasih karunia berdasarkan takaran atau ukuran dunia atau pikiran, cara pikir dunia. Banyak duit baru diberkati. Tidak ada penyakit baru sehat. Tidak ada masalah baru damai ataupun bahagia. Kita bilang bahagia. Tidak.
Kita hanya menerima daripada apa yang Tuhan, dan saya berkata begini, kadang-kadang biasa bercakap ini seperti humble. Ya kalau begitu apa yang buruk-buruk pun kami terima. Bukan. Tuhan mengatakan apa yang baik di mataku, saya akan beri pada kamu. Amin. Dan saya beritahu kita pada waktu ini, dunia melihat bahwa ini tidak adil. Tapi saya beritahu kamu apa yang tidak adil. Ada dan saya menerima keselamatan karena ada seorang yang mati untuk kita. Kita menerima berkat keselamatan, keselamatan yang kita bagi. Ini bukan setakat apa yang kita hadapi di akhir zaman, tapi sekarang ini kita diselamatkan, kita mengalami segala sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah sediakan bagi kita sesuai dengan waktunya, karena bukan kita. Karena ada seorang yang telah tabur, ada seorang yang telah menanam, ada seorang yang telah mati, ada seorang yang telah disalibkan, supaya anda dan saya menerima kehidupan, berkat, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Mari kita pada hari ini, saya percaya kalau saya bilang ada sedikit daging, haleluya, puji Tuhan. Mulai hari melihat kasih karunia ini berdasarkan apa yang Tuhan lihat. Kalau kita mulai melihat bahwa apa yang sedang kita alami sekarang ini adalah cukuplah kasih karunia Tuhan untuk Anda dan saya, kita tidak akan berhenti mengucap syukur depan Tuhan. Amin. Saya tutup dengan ini. Kamu tahu bahwa Paulus, masalah problem dia tidak pernah selesai. Malah di akhir hidup dia bukan seperti Henok, dia bukan seperti Ilya. Dia diangkat, tapi dia mati syahid dan dia dibunuh. Tapi kamu tahu bahwa selama hidup Paulus banyak kali Tuhan tolong dia dan selamatkan dia. Ada waktu ketika dia sudah mati, sebenarnya dia sudah mati, sudah dibuang di pantai, dipukul oleh keruyukan dia oleh orang banyak dan dibuang, tapi dia bangun dan sembuh. Ada satu kali Tuhan antar seorang nabi kepada dia. Nama nabi itu yang Agabus. Bagi amaran sama dia katakan, kalau kau pergi Yerusalem kau akan ditangkap dan kamu akan dianiaya. Itu waktu itu dia masih di Asia kecil. Nabi Agabus ambil dia punya tali pinggang, dia ikat tangan dia, ikat kaki dia, dan dia baring. Dia bilang, beginilah orang yang mempunyai tali pinggang ini. Dia bilang. Paulus bilang, kenapa kau pergi ambil tali pinggang saya? Dia ambil tali pinggang saya, dia ikat balik. Tidak apa, dia bilang. Kalau saya harus mengalami apa yang Roh Kudus beritahu ini, saya masih tetap pergi. Bukan Tuhan tidak mau selamatkan Paulus, tapi Paulus memilih untuk bersama dan menikmati apa yang Yesus alami. Itu pilihan Anda dan saya. Tapi pilihan Tuhan adalah untuk menyelamatkan Paulus. Tuhan mau menyelamatkan Anda dan saya. Dan segala masalah, problem, sakit, penyakit, Tuhan mau selesaikan ini. Tapi ada jemaat Tuhan yang pilih untuk mengalami dan melalui itu. Karena menganggap dengan iman bahwa mereka mengalami dan mengambil bahagian dalam pemulihan Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita mulai melihat ini. Kasih karunia Tuhan luar biasa. Dia beritahu Paulus, waktu dia dalam kelemahan, cukuplah kasih karunia kepadamu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Mari kita melihat hari ini. Hidup kita mungkin biasa, tidak, masih ordinary, macam sekarang, macam tidak apa-apa kan. Tapi saya mau kamu dengar ini. Kalau Tuhan berkata untuk kamu hari ini, dia katakan begini, saya punya kasih karunia sama kamu, cukup. Dan kalau kasih karunia Tuhan cukup, yang lain sudah Tuhan urus semuanya. Amin. Mari kita menerima apa yang pantas Tuhan baik dengan kita, yang terbaik. Kalau Tuhan bilang 20 sen itu pantas untuk kamu, kita terima dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan bilang 1 juta RM, 1 juta itu yang terbaik untuk Anda, dia akan bagi kita sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya bersyukur